Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Ramadan. Saya kuliah di Universitas Pamulang di Teknik Informatika. Di sini saya akan menerangkan makalah mata kuliah Teknik Komunikasi yang berjudul Analisis Semantik Kode Antara dan Pembangkit Kode. Ini di sini ada kata pengantarnya ya. Di daftar isi itu ada kata pengantar. Di bab 1 pendahuluan itu ada latar belakang. Bab 2 pembahasan, ada model kompilator, analisis semantik, kode antara, notasi postfix, notasi n-tuple, pembangkit kode, proses perjalanan sebuah instruksi. Bab 3 ada penutup, kesimpulan, daftar pustaka. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Teknik komplikasi merupakan teknik untuk melakukan pembacaan suatu source program yang ditulis dalam bahasa sumber, misalnya Pascal, kemudian diterjemahkan ke dalam suatu bahasa lain yang disebut bahasa sasaran atau bentuk yang dapat dieksekusi secara langsung dari sistem operasi yang tersedia dalam suatu komputer. Teknik tersebut diimplementasikan dalam suatu perangkat lunak atau software yang disebut compiler. Istilah compiler muncul karena dulu ada program yang menggunakan subrutin atau pustaka-pustaka untuk keperluan yang sangat khusus yang dikumpulkan menjadi satu sehingga diistilahkan compiled. Kompilator pertama yang dibuat adalah kompilator untuk bahasa Fortran, yang pada saat itu dikembangkan dengan memakan sejumlah tenaga ahli yang setara dengan pekerjaan yang dilakukan oleh 18 orang. Banyak juga. Dengan adanya program bantu dan tata cara pembentukan yang sistematis dan setata dengan baik, serta pendefinisian struktur bahasa yang cermat, maka suatu kompilator untuk bahasa yang terstruktur seperti Pascal atau C dapat dikembangkan. Proses kompilasi dari suatu kompilator pada dasarnya dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu bagian analisis dan bagian sintesis. Di sini ada bab 2 pembahasan dan ada model kompilator. Ini contoh model. Analisis semantik. Analisis semantik adalah proses setelah melewati proses scanning dan parsing. Pada tahap ini dilakukan pengecekan pada struktur akhir yang telah diperoleh dan diperiksa kesesuaiannya dengan komponen program yang ada. Secara global, fungsi dari semantik analyzer adalah untuk membentuk makna dari serangkaian instruksi atau yang terdapat dalam program sumber. Berikut contohnya. Maka penganalisan semantik harus mampu membentuk aksi apa yang akan dilakukan oleh operator-operator tersebut. Dalam sebuah proses kompilasi, andai kata parser menjumpai ekspresi seperti di atas, parser hanya akan mengenali simbol-simbol berikut. Parser tidak tahu makna apa yang tersimpan di balik simbol-simbol tersebut. Untuk mengenalinya, kompiler akan memanggil rutin semantik yang akan memeriksa apakah variabel-variabel yang ada telah didefinisikan sebelumnya, apakah variabel-variabel tersebut tipenya sama, apakah operan yang akan dioperasikan tersebut ada nilainya, dan seterusnya. Fungsi ini terkait dengan tabel simbol. Pengecekan yang dilakukan oleh analisis semantik adalah sebagai berikut. Memeriksa keberlakuan nama-nama seperti meliputi pemeriksaan berikut. Duplikasi. Pada tahap ini dilakukan pengecekan apakah sebuah nama terjadi definisian lebih dari 2 kali. Terdefinisi. Melakukan pengecekan apakah sebuah nama yang dipakai pada tubuh program sudah terdefinisi atau belum.
Memeriksa tipe melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian tipe dalam statement-statement yang ada. Misalkan, bila terdapat suatu operasi, diperiksa tipe operan. Kode antara. Kode antara intermediate kode merupakan hasil dari tahapan analisis yang dibuat oleh kompilator pada saat mentransliterasikan program dari bahasa tingkat tinggi. Kegunaan dari kode antara sebagai berikut. Untuk memperkecil usaha dalam membangun kompilator dari sejumlah bahasa ke sejumlah mesin. Proses optimasi masih lebih mudah. Beberapa strategi optimisasi lebih mudah dilakukan pada kode antara. Bisa melihat program internal yang mudah dimengerti. Terdapat dua macam kode antara, yaitu notasi postfix dan n-tuple. Untuk notasi postfix, sehari-hari kita biasa menggunakan operasi dalam notasi infix letak operator di tengah. Pada notasi postfix, operator dilakukan paling akhir, maka disebut juga dengan notasi suffix atau reverse polish. Berikut sintak polish notasi postfix. Kalau kita nyatakan dalam postfix, ini AB tambah CD tambah bintang. Kita dapat mengubah instruksi kontrol program yang ada ke dalam notasi postfix. Misalnya diubah ke dalam postfix. Keterangan BZ branch if 0 atau 0 sama dengan salah, bercabang meloncat jika kondisi yang dites salah. BR branch tercabang atau meloncat tanpa ada kondisi yang dites. Dalam implementasi ke kode antara, label bisa berupa nomor baris instruksi. Untuk lebih jelas, bisa dilihat contoh berikut. Ini contohnya. Untuk angka 22 di sini menunjukkan label 1, angka 25 menunjukkan label 2. Notasi postfix di atas bisa dipahami sebagai berikut. Bila ekspresi A B salah, maka loncat ke instruksi. Bila ekspresi AB benar, tidak terjadi loncatan. Instruksi berlanjut lalu loncat. Contoh lainnya, diubah ke postfix. Contoh instruksi diubah ke notasi postfix menjadi sebagai berikut. Ini menunjukkan label 1 untuk angka 26, angka 13 menunjukkan label 2. Notasi n-tuple. Bila pada postfix setiap baris instruksi hanya terdiri dari satu tuple, pada notasi n-tuple setiap baris terdiri dari beberapa tuple. Format umum dari notasi n-tuple ada sebagai berikut. Selanjutnya akan dibahas notasi 3 tuple dan 4 tuple. Triple notation. Notasi triple memiliki format sebagai berikut. Ini formatnya. Contoh instruksinya, kode antara triple, operasi perkalian atau pembagian lebih prioritas dibanding penjumlahan atau pengurangan. Contoh lain, kode antara triple-nya. Kekurangan dari notasi triple adalah sulit pada saat melakukan optimasi, maka dikembangkan indirect triples yang memiliki dua list atau senarai, yaitu list instruksi yang berisi notasi triple dan list eksekusi yang berisi urutan eksekusinya. Contohnya ini list instruksinya. Quadruples notation. Format notasi quadruple, ini operasinya. Contoh instruksinya ini, bila dibuat dalam kode antara seperti ini. Pembakitan kode. Hasil dari tahapan analisis akan diterima oleh bagian pembakitan kode generator. Di sini kode antara dari program biasanya ditranslasikan ke bahasa assembly atau bahasa mesin. Ini contohnya notasi quadruple-nya.
notasi quadruple dapat ditransaksikan ke dalam bahasa assembly dengan akumulator tanggal. LDA muat isi A ke akumulator, tambahkan isi akumulator dengan B, ADD. STO T1 simpan isi akumulator ke T1. Keluaran dari kode generator akan diterima oleh kode optimizer. Misalkan untuk kode assembly di atas dioptimalkan menjadi berikut. Ini proses perjalanan sebuah instruksi. Ada search program, analisis sintak, kode generator, dan analisis semantik, table simbol. Bab 3, penutup. Kesimpulannya, di sini satu, istilah compiler muncul karena dulu ada program yang menggunakan subrutin atau pustaka untuk keperluan yang sangat khusus yang dikumpulkan menjadi satu sehingga diistilahkan komplit. Poin 2-nya, analisis semantik adalah proses setelah melewati proses scanning dan parsing. Pada tahap ini dilakukan pengecekan pada struktur akhir yang telah diperoleh dan diperiksa kesesuaiannya dengan komponen program yang ada secara global. Sekian presentasi makalah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.